Baik. Jadi kita akan berbicara soal literasi digital hari ini. Dan ketika kita berbicara literasi digital, saya memulainya dulu dengan berbagai macam literasi. Ada literasi-literasi lain yang kesemuanya berhubungan dengan literasi digital. Ada apa ya namanya itu? Saling kait mengkait. Lalu pada bagian kedua nanti saya akan berbicara soal apa itu literasi digital, dan pada bagian yang ketiga saya akan mendiskusikan dengan Anda beberapa program literasi digital yang ada. Kisah-kisah sukses dari literasi digital yang ada di Indonesia, dan itu sebagian saya ambil dari buku ini, judulnya Literasi Media untuk Remaja dan Dewasa, yang dilakukan oleh kawan-kawan dari School of Communication Unika Atmajaya di Jakarta. Mereka lakukan itu tahun 2016. Ketika mereka bikin kayak apa ya? Kayak apa? Di komunitas-komunitas kecil di Jakarta. Jadi semacam mereka mengatakan sebagai proyek pengabdian pada masyarakat. Ya kalau di kita kayak KKN lah gitu. Tapi tidak seheboh kita KKN-nya. Mereka hanya kecil-kecil saja, siapa yang mau ikut, dan itu dosennya yang mendampingi. Jadi seperti saya katakan minggu lalu, ketika Anda ber-KKN, bagus sekali kalau literasi digital ini Anda pergunakan sebagai salah satu program Anda. Seperti biasanya, setelah satu bab selesai, saya akan berhenti dan mengajak Anda berkomentar. Saya harap saya tidak perlu tunjuklah siapa yang harus berkomentar. Silakan saja nanti berkomentar sesuai dengan kalau apa yang ada di benak Anda. Jangan sampai tidurlah. Baik, saya mulai dengan berbagai jenis literasi. Saya perkenalkan ada 6 literasi selain calistung ya. Literasi yang biasanya kan calistung, baca, tulis, dan hitung. Itu biasanya secara tradisional kalau kita katakan literasi ketidak buta hurupan gitu. Kalau kita kan agak negatif ya, buta huruf negatif. Kalau literasi itu melek. Jadi ada 6 literasi yang diperkenalkan. Buku konsep-konsep ini saya ambil dari buku literasi digital. Di belakang ada saya kemukakan daftar pustakanya. Ada literasi TIK, literasi teknologi informasi dan communication. Nanti kita bahas satu persatu apa itu literasi TIK. Ada literasi teknologinya, ada literasi informasi, ada literasi media, ada literasi visual, dan ada literasi komunikasi. Keenam literasi ini saling jalin menjalin ketika kita bicara literasi digital. Saling mempengaruhi. Jadi kalau kita berkata literasi digital, maka keenam aspek ini ada. Keenam aspek literasi ini ada. Nanti kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan literasi TIK. Literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Buku ini mengatakan bahwa literasi TIK adalah ketertarikan, sikap, kemampuan seseorang untuk menggunakan dengan baik. Jadi semakin baik dia, semakin literate. Jadi ada yang tidak literate, ada illiterate, ada yang buta huruf, ada yang sangat literate. Jadi apa namanya itu? Kontinuum dia. Dia kontinuum. Antara yang buta huruf sampai yang literasinya tinggi. Jadi ketertarikan, sikap, kemampuan untuk menggunakan dengan baik. Apa itu? Teknologi digital dan alat-alat komunikasi. Untuk beberapa halnya di sini, mengakses, mengatur,
to manage, menyatukan, to integrate, dan mengevaluasi informasi. Ini dia. Jadi kalau kita berbicara soal TIK, selain persoalan teknologinya, alat-alat di sini, tapi itu juga adalah menyangkut I-nya, informasi. Diapain informasinya? Informasi itu diakses, diatur, dan disatukan. To access, to manage, and to integrate, and to evaluate. Jadi ada 4 aspek dari komunikasi, dari informasi itu. Diakses, diatur, disatukan, dan dievaluasi. Sehingga dia mampu membuat pengetahuan baru dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini aspek K-nya. Berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan jangka panjang, tujuan besarnya itu adalah berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri. Ketika kita berbicara literasi TIK, maka kita berbicara tentang bagaimana kita berpartisipasi dalam masyarakat. Itu dia literasi digital, literasi TIK. Dan ini berkaitan dengan literasi digital. Mari kita lihat agak lebih dalam. Ada beberapa kata yang penting di sana. Ada mengakses. Mengakses itu artinya mengetahui tentang dan bagaimana mencari informasi. Misalnya dia tahu atau tidak tahu soal Google untuk mencari informasi. Dan kalau sudah tahu informasinya, misalnya Anda ketik soal digital, maka komputer Anda, saya jamin itu akan mengeluarkan, kami menemukan 3 juta, dalam tempo 3 detik, kami menemukan 3 juta informasi tentang digital. Mana yang Anda pakai? Semakin literate Anda, semakin Anda tahu mana yang akan Anda akses. Itu dia literasi dalam arti literasi TIK dalam aspek mengakses. Yang kedua, setelah dia bisa mengakses, maka dia bisa memanage, mengatur. Apa artinya? Mengaplikasikan informasi tadi dalam sistem pengorganisasian tertentu. Anda tahu bahwa ini adalah termasuk informasi yang ilmiah. Ini informasi yang tidak ilmiah, populer, tapi penting juga diketahui gitu. Anda bisa mengklasifikasikan. Itu dia. Ketika Anda berbicara soal manage. Kemudian di situ juga dalam literasi TIK Anda bisa menyatukan, integrate. Apa itu artinya integrate? Anda bisa menafsir informasi itu, Anda bisa meringkasnya, Anda bisa membandingkan, oh iya, kenapa menurut koran ini kemarin begini, di sini begini ya, mengapa di situs ini begini, di situs ini begini ya, Anda bisa tahu. Itu namanya menyatukan, to integrate. Semakin literate Anda, maka semakin canggih Anda membandingkannya. Dan Anda bisa menyajikannya lagi. Ketika saya memberikan kuliah ini, maka kemarin saya mengakses, kemudian mengatur, lalu menyajikan kembali. Apa yang saya dapat dari buku, dari koran, dari majalah, dari jurnal, dan segala macam. Itu saya sajikan kembali. Itu artinya saya sudah mempunyai literasi TIK. Kalau saya sekedar mengulang saja apa yang ada saya baca kemarin, saya juga literasi TIK, tapi literasi TIK dalam hanya mengakses dan barangkali ya sedikit menafsirkan. Saya tidak bisa membanding. Kemudian ada lagi aspek lain dari literasi TIK itu, yaitu mengevaluasi. Artinya, saya bisa menilai kualitas, relevansi, dan kegunaan informasi itu. Ini sampah ini. Seperti saya katakan tadi, ada jutaan informasi, ada
jutaan informasi di internet, saya harus bisa menilai bahwa ini informasi sampah, ini informasinya bagus, ini informasinya tidak diragukan. Relevansi, kegunaan dan efisiensi dalam menggunakan informasi tadi. Dan kemudian literasi yang berikutnya dalam literasi TIK ini adalah to create, menciptakan informasi baru. Saya gabung satu informasi dengan informasi lain, dan saya bisa membuat informasi baru. Saya bisa merancangnya, saya bisa menggambar yang dengan lebih bagus, saya menemukan, dan kemudian saya bisa menulis, saya bisa mempresentasikannya. Itu dia. Dari mulai hanya mengakses sampai bisa merancang kembali, mengemukakan kembali, menemukan dan mengemukakan apa informasi yang saya dapat tadi, dan memanipulasi dalam arti bukan manipulasi dalam arti jelek ya, menggabung satu informasi dengan informasi lain sehingga informasi itu lebih baik dalam penyajiannya. Itu literasi TIK. Kemudian ada literasi teknologi. Tentu saja Anda juga kalau mau mempergunakan gawai harus tahu juga, harus mempunyai juga literasi teknologinya. Kemampuan mengatur, menggunakan dan memahami teknologinya. Nah, ini barangkali kalau saya nilai diri saya, barangkali literasi TIK saya agak tinggi, tapi literasi teknologi saya rendah tuh. Kalau ada sedikit komponen dari HP saya yang agak tidak sebagaimana mestinya, irreguler, saya udah kagok tuh. Karena literasi teknologi saya buruk, tidak baik, rendah. Ini di sini ada beberapa hal yang menyangkut dengan literasi teknologi. Kalau Anda sudah mempunyai literasi teknologi yang sangat tinggi, maka Anda bisa menggunakan, mengoperasikan, mengetahui komponen-komponennya, dan mengetahui bagaimana orang bisa memainkan teknologi itu. Ya, kawan-kawan kita di Ilkom misalnya pasti jago dalam hal ini. Selain bisa menggunakan, bisa juga mengatur. Begini buat supaya lebih gampang kau memainkannya. Itu bagaimana diatur agar lebih gampang diadaptasi oleh manusia. Kemudian memahami itu juga menjadi bagian dari literasi teknologi. Yang berikutnya, maaf, ada yang jatuh, adalah literasi informasi. Literasi informasi apa artinya? Literasi informasi artinya saya tahu saya perlu informasi ini. Bukan semua informasi yang dibombardir oleh dibombardir oleh HP saya atau dibombardir oleh Google, dibombardir oleh radio atau televisi, saya konsumsi. Tidak. Saya tahu apa kebutuhan saya bisa mengakses informasi apa yang saya perlukan. Saya bisa mengevaluasi informasinya, dan dengan kritis saya bisa memilih apa yang saya perlukan, dan yang saya perlukan itu saya masukkan dalam sistem pengetahuan saya. Dan ini dia yang banyak sekali tidak dilakukan orang, dapat mempergunakan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pak Lala bilang, minggu ke-6 dan 7
Pak Juara ngajar katanya. Maka saya mencari informasi, mengakses informasi, mengevaluasi informasi, dan saya memutuskan ini yang harus saya ajarkan, ini tidak. Ini yang relevan dengan mahasiswa SKPM begitu. Dan ini juga yang paling penting, yang bagian terakhir ini, mengerti aspek ekonomi, hukum, dan sosial yang berhubungan dengan informasi dan menggunakannya dengan etis dan legal. Di sini menjadi penting. Karena banyak orang mempergunakan informasi dengan tidak etis. Banyak orang ngajar seolah-olah itu punya dia, ngobrol seolah-olah punya dia tidak mengatakan bahwa itu dia kutip. Saya akan mencantumkan di belakang bahwa ini saya ambil dari buku ini. Ini saya ambil dari buku ini. Ini adalah aspek etis dan legal. Pornografi tentu saja tidak etis. Kadang-kadang ada masuk gambar yang nggak karu-karuan ke WA. Buat saya itu tidak etis. Saya tidak mungkin memforward itu kepada orang lain. Itu saya hapus. Itu namanya literasi informasi. Bagian yang keempat adalah apa yang kita katakan sebagai literasi media. Literasi media itu adalah evaluasi kritis terhadap media massa. Saya tahu media massa tentu saja mempunyai kepentingan ekonomi, mereka juga mempunyai kepentingan politik, mereka macam-macam. Jadi saya tahu kenapa koran ini memuat ini, mengapa koran ini memuat ini. Saya harus kritis terhadap itu. Kalau pemilu, pasti ada televisi yang sangat heboh menceritakan soal partai politik tertentu. Partai politik tertentu banyak, oh iya, saya bisa paham. Koran ini dimiliki oleh si Anu, TV ini dimiliki oleh si Anu, sehingga dia isinya kayak gini. Saya bisa mengevaluasi dengan kritis. Demikian juga dengan kalau Anda melihat berita di situs manapun tentang situs berita, Anda pasti tahu, Anda harus tahu bahwa dia berkata kayak gini karena seperti ini. Dia berkata seperti ini kayak seperti ini. Kita tidak menelan begitu saja informasi itu. Itu yang dikatakan sebagai literasi media. Dan kita tahu bahwa itu bagaimana teks, suara, dan gambar bercampur di situ. Kita paham media itu. Bagian yang kelima, adalah literasi visual. Literasi visual ini tentu saja kawan-kawan kita yang di desain visual pasti lebih jago lah bagaimana melihat dan mengintegrasikan pengalaman sensorik. Apa yang bisa kita lihat. Tentu saja ini orang-orang yang berkaitan dengan desain visual lebih tinggi literasi visualnya dibanding dengan yang lain. Karena ini soal kemampuan membedakan dan mengintegrasikan apa yang dilihat tentang aksi, tentang objek, tentang simbol, tentang benda, dan mengkomunikasikannya. Literasi visual. Dan yang terakhir adalah literasi komunikasi. Tentu saja Anda orang SKPM tahulah apa yang dimaksud dengan literasi komunikasi, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam kelompok dan mampu menggunakan teknologi komunikasi. Itu 6 literasi yang berkaitan dengan literasi digital, dari mulai literasi TIK sampai literasi komunikasi. Saya stop dulu. Kalau ada komentar, silakan. Monggo, silakan. Nggak ada. Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Nah, ya, terima kasih. Saya Nabil. Saya tertarik terkait 6 hal ini. Apakah 6 hal ini sangat-sangat diperlukan untuk kita sebagai
sebagai mahasiswa juga sebagai penerus dari generasi berikutnya untuk untuk menguasai 6 hal ini sekaligus, atau nggak harus 6-6-nya, atau ada poin-poin yang penting gitu Pak yang paling harus kita puasai begitu Pak. Oke, makasih Nabil. Dalam pandangan saya ada 6 tadi literasi itu, dan literasi itu ada dari mulai 0 sampai ke katakanlah gape, hebat amat gitu. Tentu saja tidak mungkin kita, kalau saya berikan skor 100, tidak mungkin saya dapat 100 pada semua pada semua literasi itu. Tapi janganlah 0 juga kan gitu. Artinya misalnya tadi soal teknologi tadi, soal literasi teknologi. Barangkali saya dari skala 0 sampai 100, saya cuma dapat 10 tuh. Karena saya cuma bisa menghidupkan dan mematikan, paling saya bisa menggantikan SIM card gitu. Paling itu yang bisa saya lakukan. Yang lain-lain saya nggak bisa. Maka di literasi teknologi saya rendah. Tapi karena saya orang SKPM, menurut saya perlu tinggi dalam literasi TIK-nya. Bagaimana, apalagi literasi informasi. Saya perlu tahu mana informasi yang buruk atau informasi yang bohong, mana hoax, mana yang benar. Seperti saya katakan tadi, mengapa si A selalu memuji Jokowi, mengapa si B selalu memaki-maki Jokowi? Saya tahu itu kenapa. Itu karena saya punya literasi informasi. Jadi menurut saya ya jangan 00 sampai 0 banget lah gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu Anda perlu punya literasi yang tinggi. Literasi media Anda harus tinggi lah. Literasi informasi Anda perlu tinggi. Tapi kalau literasi visual ya nggak apa-apalah. Kalau saya nggak bisa mengkombinasikan warna dengan baik nggak apa-apalah. Tapi yang lain-lain saya harus tinggi. Begitu kalau pendapat saya, Nabil. Oke, baik Pak. Berarti tergantung nanti kebutuhan kita ya Pak. Betul. Ada di mana nanti di sektor apa, itu yang kita utamakan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Misalnya saja kalau Anda pada satu saat harus tinggal di daerah yang tidak banyak mengetahui teknologi. Jadi walaupun Anda orang SKPM, jangan-jangan ditanyain juga tentang hal yang yang berkaitan dengan aspek teknis dari aspek teknis dari TIK itu ya harus bisa dilayani juga gitu. Walaupun seperti saya katakan tadi tidak sangat ahli di situ. Tapi Anda tahulah tidak buta sama sekali gitu, tidak buta huruf sama sekali gitu. Bisalah sedikit-sedikit walaupun tidak, istilah kalian apa? Tidak gape di situ. Baik, ada komentar lain? Komentar juga boleh, bukan harus pertanyaan, bukan harus ulasan. Silakan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Nurul. Ya. Nurul. Silakan. Ya, misalnya kalau kita mau melakukan suatu program yang misalnya di daerah desa-desa gitu, Pak. Literasi apa ya, Pak, yang sekiranya cocok gitu untuk orang-orang di sana dari beberapa literasi digital tadi, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, Nurul. Tentu saja itu sangat tergantung pada tujuan program Anda dan masalah apa yang ada di desa itu. Nanti saya contohkan, misalnya ada desa, ada masyarakat, kok desa sih ya, ada masyarakat yang sudah sangat sangat pintar dalam memanfaatkan gadget, tapi gadgetnya belum dimanfaatkan untuk keperluan yang produktif. Sehingga literasi digital yang diperlukan oleh
masyarakat itu adalah memanfaatkan informasi. Barangkali seperti itu. Barangkali di tempat lain itu ada ceritanya, yang dibutuhkan adalah bagaimana mempergunakan konten produktif dari yang ada di internet. Saya juga lihat di Kompas kemarin itu justru anak-anak diajarin untuk melukis. Ada pelajaran melukis di apa? Ada provider yang menyediakan kursus melukis gitu. Sehingga lewat itu bisa terjadi sebuah literasi TIK yang baik karena dia bisa memanfaatkannya. Ada yang belajar fotografi, ada yang belajar masak, ada yang belajar memadu padankan baju. Saya nggak gitu paham tentang hal itu. Macam-macam literasi yang bisa diambil dengan tentu saja bermacam-macam program literasi yang bisa diambil, tentu saja tergantung pada masyarakat yang membutuhkannya. Itu yang dikatakan oleh Kompas kemarin dengan contoh-contohnya. Begitu, Nurul. Iya Pak, berarti kita harus coba satu-satu gitu ya Pak. Kalau yang misalnya paling diminati masyarakatnya, itu yang diperkuat seperti itu ya mungkin Pak. Saya tidak bilang dicoba satu persatu, Nurul. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa misalnya kalau Anda KKN gitu ya, tentu saja Anda dalam 7 hari pertama KKN itu Anda pergi ke desa di tempat Anda KKN, justru melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan gadget. Nanti ada beberapa contoh yang bisa dilakukan. Apakah mereka termakan seperti yang saya ceritakan beberapa waktu lalu, film Tilik itu. Film Tilik itu kan menunjukkan bahwa ada illiterate, ketidakliterasian dalam hal informasi. Mereka menganggap bahwa apa yang ada di internet itu sudah benar. Oh, ini saya ambil dari internet loh. Seolah-olah kalau udah di internet itu sudah benar. Berarti literasi informasinya sangat rendah. Maka program yang bisa Anda lakukan adalah program literasi informasi. Begitu. Jadi kenali dulu di mana komunitas kita itu berada. Kenali masalahnya, dan masalah itulah yang Anda atasi. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya mau teruskan dengan apa sih literasi digital? Kita coba meresum apa yang dikatakan oleh mereka. Oke, ini dia. Kalau berbicara literasi digital, sebenarnya kita berbicara tentang 3 aspek. Orang yang mempunyai, kalau kita katakan dia literate dalam aspek digital ini, maka kita berkata bahwa dia bisa bertindak mandiri. Mengapa bertindak mandiri menjadi penting? Karena tidak selalu orang menggunakan gadget itu didampingi oleh orang lain. Tentu saja ketika Anda memakai gadget Anda pasti sendiri, nggak suka kalau dilihat-lihat orang. Jadi dia harus bisa bertindak mandiri. Karena itu banyak orang mengatakan, termasuk Bill Gates gitu ya,
dia tidak memberikan anaknya gadget sampai anaknya berusia 12 tahun. Karena buat dia, anak umur 12 tahun belum bisa bertindak mandiri. Yang kedua yang diperlukan adalah berinteraksi dengan beragam kelompok. Saya nggak tahu berapa kali Anda melihat orang sakit hati dan disakiti dalam kelompok media sosial karena tidak berpengalaman dalam berinteraksi dengan beragam kelompok. Ada yang sakit hati, karena sakit hati mundur. Ada orang yang ngomong enggak-enggak diserang habis-habisan. Itu ini dia. Dan kemudian dia mempunyai penggunaan kemampuan untuk menggunakan alat yang tadi itu. Itulah menjadi komponen utama dalam literasi digital. Mari kita lihat bagaimana itu dimainkan. Karena itu ada 4 kompetensi, ada 4 unsur dari literasi digital itu. Dari yang tadi ya, tadi kita sudah bahas 6 gitu ya. Lalu siapa namanya ini? Alan. Nama yang membuatnya itu Alan. Nanti di belakang Anda bisa lihat. Alan itu mengatakan bahwa kalau begitu ada 4 komponen dari literasi digital itu. Pertama adalah kompetensi dasar. Yang kedua adalah pengetahuan tentang latar belakang. Background knowledge. Yang pertama kompetensi dasar. Dan yang ketiga ada kompetensi utamanya. Dan ada yang keempat adalah perilaku dan perspektifnya tentang penggunaan audio. Saya ceritakan ini bisa menjadi bahan penelitian Anda ya, dengan menarik. Kalau Anda mau melakukan penelitian tentang literasi digital, ini bagus sekali. Artinya Anda mengukur literasi orang dengan 4 komponen ini. Ini bisa dikembangkan alat ukurnya. Apa yang masuk dalam kompetensi dasar? Kompetensi dasar tentu saja adalah calistung, baca, tulis, hitung. Tidak mungkin orang bisa kirim WA kalau dia tidak bisa membaca. Kalau dia tidak bisa membaca, tentu saja dia tidak bisa kirim SMS. Kalau dia tidak bisa membaca, tentu saja dia tidak bisa ikut membaca berita. Jadi kompetensi dasarnya adalah calistung, baca, tulis, hitung tadi itu. Dan kompetensi dasar yang kedua adalah literasi TIK yang saya katakan tadi, bagaimana menghidupkan, bagaimana ngecas baterai gitu. Itu kompetensi dasar. Inilah yang dikatakan soal kompetensi pertama dan yang sangat dasar dalam literasi digital itu. Ada orang yang punya HP tapi tidak bisa baca, tulis, dan hitung. Akhirnya HP-nya hanya dipergunakan untuk nelpon saja. Itu pun harus minta tolong orang lain bagaimana menelponkannya. Itu yang pertama. Itu yang namanya kompetensi dasar. Yang kedua adalah background knowledge. Dia harus punya informasi tentang sumber daya informasi. Apa itu informasi, bahwa informasi itu ada yang bohong, ada yang tidak. Itu yang kedua. Kemampuan yang ketiga, kompetensi yang ketiga, inilah yang kita katakan sebagai kompetensi utama. Apa saja unsur-unsur kompetensi utama ini? Di sini Alan mengatakan ada 6 kompetensi utama ketika orang berbicara soal literasi digital. Yang pertama adalah bahwa dia bisa membaca dan mengerti format digital dan non-digital. Artinya dia tahu, oh ya hurufnya begini, gambarnya seperti ini, linknya kayak begini, itu format-format digital. Dia bisa ngerti itu.
Itu kompetensi utama yang pertama. Kompetensi utama yang kedua adalah bahwa dia tahu membuat dan mengomunikasikan informasi digital itu. Bisa bikin pesan, bisa mencari informasi, bisa memforward, bisa merancang. Dia juga bisa mengevaluasi informasi. Mana informasi yang hoax, mana yang tidak. Mana informasi yang relevan, mana yang tidak. Mana informasi yang zaman dulu, mana yang informasi yang memang benar-benar baru. Saya kadang-kadang kasihan lihat orang yang tidak bisa mengevaluasi informasi. Dia bercerita soal sesuatu, oh ini ada kerusuhan begini, tabrakan begini. Ternyata video yang diterima adalah video yang dibagikannya adalah video tentang kejadian 5 tahun lalu. Atau ketika yang seru itu adalah ketika mula-mula kita dihantam oleh pandemi. Ada cerita bagaimana, ada video diberikan pada saya terima di mana orang membawa lari peti mati, dan peti mati itu dibuat di tepi jalan, dan captionnya adalah karena tidak ada lagi yang bisa mengubur mayat. Kaget juga saya, tapi ketika saya cek ternyata itu adalah potongan film. Bukan kejadian yang sebenarnya. Itu kasihannya orang yang tidak bisa mengevaluasi informasi. Kemudian pengetahuan tentang merancang. Kalau Anda yang namanya orang yang literate secara digital, Anda harus bisa merancang bagaimana sebuah informasi itu diatur sedemikian rupa sehingga informasinya menarik, informasinya logis, informasinya masuk akal. Maka itu saya katakan di sini bahwa itulah yang kita katakan sebagai literasi informasi dan literasi digital. Jadi ini komponen utama dari literasi digital itu. Literasi informasi dan literasi media. Tadi sudah kita bicarakan tentang hal itu. Ini menjadi penting ketika seseorang dikatakan literate dalam hal digital. Lalu ada perilaku dan perspektif. Kemampuan belajar mandiri, dan kemudian literasi sosial dan moral. Itu L-nya hilang. Artinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di sistem digital kita, itu menjadi penting. Itu namanya kemampuan belajar. Dan bagus sekali kalau kemampuan belajar itu bisa mandiri. Dan kemudian literasi sosial dan literasi moral. Ini menjadi memprihatinkan. Bagaimana kita tidak punya literasi moral dalam perilaku dan perspektif ini. Ketika ada orang mengirim gambar porno atau video porno, berarti itu literasi moralnya sangat jelek. Ketika ada orang mengompor-ngompori, menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan kelompok lain dalam dunia digital, berarti literasi sosialnya rendah. Nah, ini kalau saya kaitkan tadi dengan apa yang dikatakan yang diungkapkan oleh Nurul, ini dia. Ini yang bisa Anda lihat. Kalau Anda mau melakukan program literasi digital dimanapun Anda berada, lihatlah di mana ini yang masih kurang. Apakah literasi calistungnya yang jelek? Maka bikin barangkali nggak lagi lah kalau Anda KKN, dimanapun Anda ber-KKN, kalau literasi calistung udah nggak perlu lagi. Tapi literasi TIK tentang informasi, bagaimana mencek informasi yang hoax, mana yang tidak.
Mengapa ada berita seperti ini? Ada berita seperti ini. Apalagi dalam masyarakat kita yang terbelah antara kampret dan cebong itu, sering sekali seperti itu. Saling menjelekkan di antara keduanya. Anda harus tahu mengapa itu terjadi dan bisa menerangkan beginilah terjadinya. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah literasi informasi dan literasi media. Dia harus kenal bagaimana informasi itu dan bagaimana memainkan media itu. Bahwa media itu nggak netral. Media itu ada kepentingannya. Anda harus tahu itu. Anda harus bisa menawarkan itu. Dan barangkali yang perlu Anda lakukan adalah program-program yang berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan informasi itu, kemampuan belajar. Bagaimana kita supaya bisa mempunyai moral dan sosial. Ini juga yang menurut saya banyak diabaikan dalam kita bermedia sosial. Karena literasi sosialnya masih sangat rendah. Saling maki di media sosial. Itu karena literasi sosialnya rendah. Atau seperti saya katakan tadi, cerita bohong, memanipulasi berita, memanipulasi informasi, itu menunjukkan bahwa literasi moralnya rendah. Oke, saya pikir saya stop di sini dulu. Saya ingin kita berdiskusi soal literasi digital ini. Kira-kira menurut Anda, kayak apa sih literasi digital masyarakat kita sekarang yang Anda lihat? Baik apakah itu di kalangan mahasiswa, apakah itu di desa, apakah itu di kota, apakah itu dalam lingkungan Anda? Udah seberapa literate-nya masyarakat kita saat ini? Monggo, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Nggak ada? Masa sih? Benar nih, nggak ada? Berpulang kita. Saya, Pak, boleh. Silakan. Untuk kondisi literasi digital di lingkungan sekitar saya, Pak ya? Iya. Yang Anda amati. Iya, Pak. Dari yang saya amati atau yang saya tahu sendiri, bahkan yang saya tahu literasi digital di sekitar lingkungan saya itu menurut saya ada di tahap menengah seperti itu, Pak. Karena mereka masih kayak tahu, oh ini ada teknologi nama HP, ada Google, ada koran di Google dan lain sebagainya, bisa mengakses video dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi untuk membedakan itu berita yang memang benar-benar valid dan juga hoax itu masih belum, Pak. Jadi kayak pernah ada satu berita itu langsung di-share di grup keluarga seperti itu. Jadi dari lingkungan keluarga saya sendiri, bahkan itu yang berumur masih dikatakan 24 tahunan yang masih bisa bisalah untuk mengakses HP secara dengan tidak terlalu susah begitu ya Pak ya. Itu masih belum bisa membedakan mana berita hoax dan juga yang valid seperti itu. Tapi dari saya sendiri, saya hanya bisa mengingatkan dengan memberikan berita yang memang benar adanya gitu Pak. Jadi saya di situ lebih mendukung ke arah, oh ini loh saya udah baca kayak gini, ternyata berita itu hoax. Saya mengingatkannya dengan seperti itu. Karena dengan orang-orang yang menurut saya di lingkungan saya terlihat, kita harus mengingatkan orang itu ketika kita udah tahu buktinya itu bagaimana gitu Pak. Jadi saya bisa berkata itu berita hoax atau tidak gitu. Terima kasih Pak. Oke. Kalau saya tanya berikutnya, dari mana Anda tahu bahwa itu hoax? Anis. Saya juga searching seperti itu Pak. Itu ada berita, ya. Saya mencoba searching itu benar adanya dan lain sebagainya begitu. Pernah itu tuh contoh yang waktu itu di-share itu ada seperti berita teroris di desa seperti itu Pak. Ada berita teroris di desa, ada juga bahkan masaku yang mengandung babi seperti itu. Jadi ada kayak kandungan-kandungan itu saya searching satu persatu ternyata itu bukan gitu Pak. Itu yang saya itu.
pesankan ke orang-orang di sekitar saya yang Ya. menyebarkan mungkin secara Ya. pribadi. Makasih, Begitu. makasih Anissa. Dan ini akan terus. Berita-berita seperti ini akan terus. Kadang-kadang itu karena perang dagang lah, ada macam-macam. Anda kan pernah lihat juga kan bagaimana ada apa namanya itu kopi yang bisa dibakar, nyala dia. Ada biskuit mengandung plastik. Bahkan yang paling seru dulu ada beras plastik. Ada berita soal beras plastik, katanya ini adalah invasi Cina ke kita, dibikin beras plastik supaya kita semua jadi bodoh gitu. Saya terus terang saja agak sangat prihatin ketika itu, dan banyak orang percaya. Mengapa banyak orang percaya? Ya, apa boleh buat, kondisi politik kita ketika itu kita terbelah, sehingga yang mengkritik sering sekali menjadi begitu bersemangat ketika ada berita negatif gitu. Dan orang mudah percaya kalau sudah pihaknya. Itu barangkali Anda tahu istilahnya itu bubble effect. Kita hanya mendengar apa yang kata pihak kita. Itu akan menjadi sering ke depan. Dan Anda lihatlah, dan apalagi kalau itu diteruskan dengan politik, ekonomi, itu menjadi sangat krusial. Makasih Anissa. Ada lagi yang berkomentar? Silakan kalau ada yang mau berkomentar tentang literasi digital. Menurut Anda, literasi digital kita sekarang ada di mana? Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Ya, menurut saya sih sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan untuk berliterasi itu kita dianggap sudah lebih baik dan lebih maju, iya gitu. Maksudnya lebih mulai dari generasi sekarang ataupun generasi tua yang beradaptasi pun sudah mulai banyak gitu Pak, yang sudah bisa berliterasi. Ya cuman itu sayangnya dari kemampuan yang sudah bisa berpotensi itu masih banyak secara actionnya itu ya itu belum bisa membedakan berita yang benar atau tidak, kemudian konten yang baik atau tidak. Jadi meskipun misalnya kita ada yang kan sekarang tuh kalau share tentang berita tuh kalau nggak ada foto, nggak ada video, hoax gitu ceritanya kan kayak. Nah, terkadang tuh juga kita juga kurang bijak dalam melakukan pengambilan video, seperti kalau ada kecelakaan itu benar-benar di-shoot, bentuk gambarnya yang sebenarnya itu tidak boleh di-shoot. Kemudian kadang-kadang juga ada suatu berita yang terkesan negatif dan harusnya tidak menyebarkan istilahnya pendapat orang yang misalnya ada orang penting yang mengungkapkan suatu pendapat tentang isu yang sensitif yang harusnya misalnya tidak dipublish atau tidak di-upload, itu di-upload. Jadi membuat terkesan media ini seperti memang dipanas-panaskan gitu. Ya. Meskipun ada mungkin warga atau masyarakat kita yang nggak sengaja itu nggak tahu itu ternyata itu nggak boleh, ya akhirnya menjadi viral dan ya nanti ujung-ujungnya klarifikasi lah atau ya semacamnya begitu Pak. Itu sih Pak kalau yang. Oke, makasih Nabil. Itu sesuatu yang penting buat kita masa sekarang ini, dan saya setuju ketidakmengertian kita itu kadang-kadang ya seperti yang Anda bilang tadi, benar nggak mengerti atau memang sengaja tidak mengerti gitu. Dan kalau sengaja itu kan lebih memprihatinkan ya. Apalagi seperti yang saya katakan dulu bahwa memang hakikat dari TIK ini kan suka sekali tentang sesuatu yang sensasional. Kalau ada sesuatu yang sensasional diulang-ulang dan sampai dikuliti sampai habis-habisan gitu. Yang saya tidak begitu suka sekarang banyak dibahas soal
jadi contohnya jadi membahas dia juga ini. Siapa yang itu pemain voli yang dioperasi itu. Alah, kok sampai kayak begitu pembahasannya ya. Terus terang saja saya geli, bukan geli, kadang-kadang juga nggak etis lah membahas-bahas hal seperti itu ya, pribadi seseorang sampai begitu habis-habisan dikuliti gitu. Apa perlunya gitu? Apakah itu sesuatu yang penting sehingga perlu pembahasan yang sebegitu panjang lebar gitu? Itu kita alami. Baik, makasih. Sudah di warning. Itu warning buat kita semua bagaimana kita melihat literasi informasi. Itu kan aspek literasi informasi ya. Literasi informasi kita yang sangat rendah. Atau seperti yang Anda katakan tadi, ada kecelakaan sampai potongan-potongan tubuh ditunjukkan gitu, yang sebenarnya nggak boleh. Begitu detailnya, ada orang bunuh diri, identitasnya dikeluarkan habis-habis, itu hal-hal yang tidak boleh sebenarnya. Tapi begitulah literasi digital kita yang masih rendah itu. Oke, saya masuk pada bagian berikutnya, yaitu contoh bagaimana literasi digital yang dilakukan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini saya ambil dari beberapa bahan, salah satu adalah yang dilakukan oleh kawan-kawan dosen dan mahasiswa dari Atmajaya, kemudian ada dari bahan-bahan lain. Yang pertama adalah bahwa mereka mencoba melakukan penyuluhan, pendidikan soal etika bermedia sosial. Ada beberapa masalah etika yang sering muncul menyertai perkembangan ITK ini. Yang pertama adalah pelanggaran privasi. Mengapa pelanggaran privasi ini menjadi penting? Seperti saya katakan tadi, kalau ada persoalan pada diri satu orang, biasanya dikuliti habis-habisan sampai orang itu tidak punya privasi lagi. Yang paling yang menurut saya agak nggak enak gitu ya. Tahun lalu kan persis ketika dua orang ibu dan anak itu ketahuan terbukti bahwa mereka menjadi penderita COVID yang pertama di Indonesia. 2 orang itu di Depok. Habis-habisan semua soal privasinya dibongkar, dikemukakan di depan publik. Yang Anda bisa bayangkan ketika kalau semua rahasia Anda, riwayat hidup Anda, semua diangkat di permukaan, orang lain semua tahu. Itu kan pelanggaran privasi. Ini sering sekali terjadi dan ini menjadi masalah penting ketika kita bermain dengan media digital. Itu kan micro targeting. Artinya kita menjadi tidak punya sesuatu yang bersama, yang tidak punya sesuatu yang common. Karena media sosial, TIK, membuat kita menjadi sangat terfragmentasi. Ada kelompok-kelompok kecil, ada media-media kecil yang tertentu, yang tidak, sehingga kita ya tidak punya tidak punya common culture, tidak punya sesuatu yang dibagi bersama karena sangat micro targeting. Yang kemudian yang berikutnya yang sangat penting tadi sudah kita banyak diskusikan adalah
informasi yang menyesatkan. Banyak sekali. Dan akan terus makin banyak informasi yang menyesatkan. Di pemilihan umum, tentu saja kampanye negatif dan kampanye hitam banyak terjadi. Ketika kampanye negatif, ya apa boleh buat, semua kejelekan seseorang diangkat. Nggak salah sih, nggak salah. Yang dikemukakan itu nggak salah, tapi begitu hebatnya kita menghantam aspek negatif dari orang itu. Kalau kampanye hitam adalah kampanye yang salah, ya. Kalau kampanye negatif itu benar yang dikatakannya, tetapi sudah mengulas habis-habisan. Secara politik, secara hukum, kampanye negatif itu boleh. Boleh. Tapi etis enggak itu menjadi persoalan. Pesan-pesan kebencian, nah ini banyak sekali. Ini masalah-masalah etika. Dan anonimitas. Karena enggak kelihatan, saya enggak tahu Anda berapa banyak yang Anda lihat orang menyembunyikan identitasnya. Saya melihat misalnya kalau kita buka koran online, banyak komentar-komentar di situ, dan namanya aneh-aneh. Dan saya yakin bahwa itu bukanlah nama sesungguhnya. Karena itu dia. Anonimitas membuat orang bicara seenaknya. Karena dia tidak tahu. Walaupun bisa dikejar ya siapa itu sebenarnya, bisa dicari jejak digitalnya. Tapi itu, anonimitas membuat orang menjadi tidak berkomentar dengan tidak bertanggung jawab. Ini dia yang menjadi beberapa hal penting dalam masalah etika. Kalau Anda mau melakukan literasi digital, ini menjadi program. Bisa membuat orang, mengajar orang untuk tidak melanggar privasi, untuk tidak membagikan informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan supaya jujur. Ini bisa kita lakukan. Yang berikutnya adalah ada bercerita soal literasi digital untuk remaja. Nah, ini yang saya baca di Kompas kemarin. Di masa pandemi katanya, dan saya pikir tidak salah itu, bahwa orang semakin banyak, remaja semakin banyak mempergunakan waktunya untuk media digital. Barangkali dia kuliah atau belajar di rumah, katakanlah 4 jam per hari, tapi kemudian mempergunakan gadgetnya itu untuk hal-hal lain, itu lebih banyak lagi. Menjadi screenage, apa namanya itu? Screen, kecanduan screen, kecanduan pada layar. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang peneliti di Indonesia dan di Amerika, laporan dari Kompas kemarin menceritakan, ada akibat-akibat negatif dari banyaknya orang mempergunakan gadget tadi itu. Yang pertama adalah obesitas. Apa tidak obesitas? Sambil mempergunakan gadget, sambil ngemil. Gerak fisiknya kurang. Kalau tadinya dia bermain dengan kawan-kawannya di pekarangan sana, sekarang tidak. Dia hanya bermain dengan gadgetnya. Sehingga terjadilah obesitas. Selain itu, depresi. Karena banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak di rumah saja, tidak berinteraksi dengan orang lain, hanya bermain game, lagi-lagi game, itu bisa mengakibatkan depresi. Dan yang paling parah adalah kecanduan. Langsung panik ketika tidak ada gadget. Kemudian yang juga penting, banyak sekali katanya konten-konten negatif di media sosial kita itu. Pornografi, penipuan, perilaku menyimpang, kata-kata kasar. Saya melihatnya
setiap hari, hampir setiap hari di rumah. Bagaimana anak saya yang remaja berumur 17 tahun memutar saya nggak tahu apa namanya itu. Pokoknya dia menonton komentar orang tentang Mobile Legend. Dan itu semua kata-kata kasar yang ada di dunia ini saya pikir diucapkan oleh komentator itu. Dan akibatnya apa? Kalau tidak hati-hati, maka akan terjadi peniruan. Ditiru apa yang diucapkan oleh komentator tadi itu. Dan ini menjadi peraturan besar di rumah kami. Bagaimana supaya kata-kata kasar tadi itu tidak terucapkan di rumah. Lalu, apa program literasi digital yang bisa dilakukan? Itu pertanyaannya tentunya. Program literasi yang dilakukan menarik juga. Salah satu program yang dibuat oleh Atmajaya itu adalah mengajak anak-anak itu, mengajak remaja itu untuk melakukan manajemen waktu bermedia. Bukan tidak boleh bermedia, tapi membatasinya. Jadi program mereka itu adalah meminta anak-anak itu menuliskan apa kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malamnya. Ditulis jam sekian sampai sekian ini. Lalu dilihat. Minggu berikutnya datang lagi, dilihat. Ternyata waktu kalian habiskan dengan gadget itu 4 jam. Ngapain aja 4 jam ini? Oh, kami game, dan game. Lalu didiskusikan bahwa game 4 jam game per hari itu terlalu banyak. Lalu diaturlah mereka mulai bermain dengan gadget itu, mengurangi waktu untuk bermain gadget dan melakukan pekerjaan lain. Ini dia. Jadi ada manajemen waktu untuk media dan ada aktivitas produktif tanpa media. Ini dia. Memang dalam masa pandemi sekarang ini menjadi lebih sulit ini aktivitas produktif tanpa media ini. Dan yang kedua yang mereka lakukan adalah memahami isi media dan memanfaatkan konten positif. Tadi sudah saya ceritakan, ada anak-anak yang kemudian belajar fotografi dalam rangka meningkatkan literasi media, maka semua anak-anak itu kan punya HP ya. Di HP itu ada kamera. Mari kita bikin foto-foto yang bagus. Bagaimana caranya? Nggak usah pakai nggak usah pakai kamera khusus, tapi kamera yang ada di apa saja di gadgetnya. Dengan cara seperti itu, dan itu memang berbayar, mereka mempergunakan konten-konten positif yang ada di media itu. Jadi tidak melarang orang memainkan media, tidak melarang orang memainkan gadget, tapi memanfaatkan konten positif dari gadget itu. Dan tentu saja karena ini masih remaja, program literasi remaja itu harus dilakukan bersama dengan orang tua. Supaya orang tua juga mengawasi bagaimana anaknya. Cuman ada yang lucu juga di cerita Kompas kemarin itu, ketika anaknya diminta untuk mengurangi waktu untuk media tadi itu menjadi susah karena bapak ibunya juga ternyata sudah kecanduan dengan media. Jadi tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Itu antara lain yang dilakukan dengan literasi digital untuk remaja itu. Ada juga literasi digital untuk orang dewasa. Sama seperti yang tadi, manajemen waktu untuk media. Kemudian memahami isi media. Ini menjadi penting. Seperti yang tadi sudah Anda utarakan, bagaimana memahami bahwa ini berita ini
hoax, bahwa berita ini sangat syarat politik, syarat kepentingan. Benar sih beritanya, cuman itu dia, memahami isi media dan membangun media. Orang dewasa sudah bisa diajak membangun media seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak sekali media itu menjadi media interaktif. Bagaimana saya sebagai seorang konsumen bisa menjadi mengisi media juga. Ini dia menarik gambar ini. Gambar ini menjadi menarik sebagai bentuk dari literasi digital untuk orang dewasa. Jadi kalau selama ini seorang pembaca dalam komunikasi dalam media massa konvensional, maka saya adalah konsumen saja. Ini dia, saya di sini. Tapi kalau kita berbicara soal literasi digital yang lebih tinggi, saya tidak hanya konsumen, tapi apa yang dikatakan sebagai prosuming, produser sekaligus konsumer. Ya, prosuming itu adalah producing and consuming. Saya menjadi produser sekaligus juga menjadi konsumen. Ini dia. Di sini di sumbu positif, sumbu tegak ini ada literasi yang fungsional dan ada literasi yang kritis. Ada di tahap sini saja. Tahap yang paling rendah ini, literasi yang paling rendah ini adalah bahwa saya hanya sebagai konsumen yang fungsional, bisa mengakses dan memahami isi media pada level teks. Oke, Presiden meresmikan jalan tol, saya tahu. Presiden sedang berkunjung ke sini, vaksin sedang dibeginikan, itu saya tahu. Itu adalah literasi digital yang paling rendah. Saya hanya consuming, hanya mengkonsumsi, dan saya pahami itu secara fungsional. Tetapi saya juga bisa sebagai konsumen, tapi kritis. Ini sudah lebih tinggi. Saya sebagai konsumen, tapi kritis. Mengapa? Saya bisa mengkritik dan bisa membuat sintesa dari isi media. Oke, ini benar, ini salah, ini seperti ini seperti ini. Itu saya menjadi konsumer yang kritis. Itu tadi yang sudah Anda katakan tadi. Dicontohkan oleh tadi mulai dari Nurul, Anissa, Nabil, itu bercerita soal menjadi seorang konsumen yang kritis. Artinya bisa melakukan analisis dan evaluasi tentang media dan konteksnya dalam konteks sosial maupun pemahaman kritis. Ini dia literasi digital yang lebih tinggi. Tapi sekarang kalau kita lihat ke arah kanan, maka konsumen media juga menjadi produser. Maka itu kita katakan istilahnya sebagai prosuming. Yang rendah saja, maka saya bisa memaksimalkan teknologi untuk menciptakan isi media. Saya bisa bikin komentar di kolom komentar. Saya bisa mengisi redaksi yang terhormat. Itu dia. Itu fungsional saja. Prosuming yang fungsional. Tapi saya juga bisa kritis dan prosuming, menciptakan isi media, memahami dampak sosialnya, dan berpartisipasi memperkaya isi media. Bisa saya lakukan itu. Agar media tidak sembarangan memberitakan sesuatu. Saya bisa memberikan masukan pada media itu. Itu dia, prosuming yang kritis. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana saya nggak tahu kalau tadi Nurul bertanya sampai tahap apa literasi digital yang dilakukan, saya tidak tahu. Kalau masyarakatnya memahami saja belum bisa, tentu saja saya masih di sini.
Tapi bisa juga saya ajak masyarakat itu ke sini, ke atas. Dari sini, dari fungsional saja, pengetahuan fungsional saja ke kritis. Tapi bisa juga saya ajak dari konsumen saja menjadi ke prosuming. Dan lebih canggih lagi, kalau dari sini saya ajak masuk ke sini. Menciptakan isi media, buat media lokal, buat media di RT, buat media di komunitas yang bagus. Jadi gitu dia. Bisa di sini, membawa ke sini, bisa membawa ke sini, dan bisa dari sini membawa ke sini. Itu antara lain bagaimana kita bisa membangun literasi digital untuk orang dewasa. Ini sudah lebih canggih. Oke, baik. Saya stop dulu. Silakan kalau ingin berkomentar tentang literasi digital untuk remaja dan untuk dewasa maupun masalah etika dalam bermedia yang saya utarakan tadi. Monggo, silakan. Saya boleh, Pak? Ya, silakan Lulu. Tadi sebenarnya udah sempat dibahas juga ya sama Nabil soal apa ya, privacy mungkin ya. Jadi karena sekarang aksesnya itu luas banget gitu, dan orang tuh jadi lebih mudah buat mengakses privasi orang. Contohnya aja dulu nih, kalau kita ada yang minta nomor HP, pasti kan kita selalu nanya dulu nggak sih ke orangnya gitu. Ini ada yang minta nomor HP-nya gitu. Terus nanti baru kita kasih. Tapi sekarang tuh orang jadi lebih gampang banget. Misalkan saya mau nyari nomor HP Pak Juara, terus saya minta sama teman saya, langsung dikasih aja tanpa ditanya dulu nih sama Pak Juara, sebenarnya boleh nggak sih nomor Pak Juara itu dikasih ke orang kayak gitu kan. Contohnya hal-hal seperti itu tuh udah apa ya, jadi banyak banget hal-hal privacy yang udah berubah jadi nggak privacy gitu. Nah mungkin harus apa ya, ada suatu kesepakatan norma-norma yang kita ketahui bersama gitu untuk hal-hal seperti itu. Atau lebih jauhnya lagi mungkin bisa juga ada kebijakan-kebijakan yang mengatur soal privacy seperti itu sih Pak. Iya. Makasih Lulu mengangkat isu yang sangat penting menurut saya, dan itu sudah ya itu tadi yang saya katakan, ruang-ruang privasi itu semakin menyempit gitu, dan kita sendiri yang bikinnya, membuatnya semakin sempit karena ketika ya begitulah, jangankan nomor HP, yang lain-lain juga dengan sangat mudah kita bagi, padahal itu punya orang lain, dan kita anggap itu adalah sesuatu yang menjadi milik umum gitu. Oke, tuh menarik tuh bagaimana hal itu kita address. Oke, silakan yang lain. Bagaimana menurut Anda kita atau Anda berpartisipasi dalam literasi digital ini? Silakan. Kita sudah tahu masalahnya. Tentu saja kita tidak membiarkan ini terjadi terus-menerus, dan kita sampai pada suatu saat kita barangkali jangan-jangan kita menjadi korbannya juga gitu. Silakan. Loh, masa ditunjuk-tunjuk, enggak lah. Masa anak SKPM ditunjuk-tunjuk, enggak. Menurut saya enggak bagus tuh tunjuk-tunjuk itu. Apa insight Anda ketika kita berbicara soal literasi digital? Bapak, saya coba. Ya, Fitki, silakan Fitki. Iya, jadi untuk literasi digital ini sendiri ya Pak, sebenarnya baru kemarin saya melihat
suatu hal yang cukup menarik tentang Aprilia Maganang itu, Pak. Ya. Ya, itu kan sekarang lagi heboh-hebohnya ya, Pak. Itulah. Untuk kasus itu. Ya, jadi saya melihat postingan salah satu gubernur di Indonesia. Nah, saya melihat isi komen-komennya itu cukup menarik, Pak. Ada yang mengatakan, wah ternyata negeri ini sudah menerima transgender. Ada yang memuji atau tidak berpikiran seperti itu. Nah, awalnya loh kok transgender, saya dibuat bingung dengan ini. Apakah dia benar-benar transgender atau tidak gitu kan. Lalu saya mencari isi beritanya sendiri. Ternyata memang ada kelainan yang dibawa sejak lahir, tapi dia bukanlah transgender. Nah, dari situ kita bisa tahu gimana sih pentingnya membangun atau memahami isi media itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menerima secara mentah-mentah tentang isi media itu. Jadi harus dipahami dulu, dicari dulu gitu sih Pak. Mungkin itu juga salah satu hal yang penting untuk diterapkan pada diri kita sendiri untuk tidak mudah percaya tentang media itu sendiri gitu Pak. Ya, makasih. Itu apa isu yang terbaru yang menurut saya sangat saya sendiri tidak tahu ya akhirnya bagaimana perasaan apa gimana ya dari si Aprilia itu jadi Aprila. Saya jadi Aprilio jadinya ya. Iya, jadi Aprilio. Betul. Gimana sih sekarang perasaan dia? Dia sebenarnya orang sakit kan? Iya Pak, kelainan dari lahir. Dia kan orang sakit dan sakitnya itu dibuat orang menjadi sorry to say, saya harus katakan dia kayak ya begitulah serba aneh kalau menurut saya apa yang terjadi di media kita gitu. Ada yang dan itu di banyak tempat dijadikan bahan percakapan yang menurut saya udah tidak senonoh juga. Makasih. Ya, Oke, ada lagi? Atau kalau kita mau teruskan, kira-kira kalau Anda hendak melakukan literasi digital, kalau Anda KKN gitu, kira-kira di sektor mana yang bisa Anda, di bagian mana dari literasi digital itu yang bisa Anda lakukan? Itu barangkali lebih dekat kepada Anda yang orang KPM dan akan ber-KKN. Silakan, siapa yang mau urun rembuk? Loh? Menurut Anda, udahlah biarlah situ. Ke laut lah gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan? Anda sebagai seorang SKPM, orang sains komunikasi dan pengembangan masyarakat, melihat penyakit, kalau saya katakan penyakit lah dulu, penyakit komunikasi ini, penyakit informasi ini, sebagai orang SKPM, dari pihak saya melihat ini adalah sebuah tantangan buat Anda untuk ikut mengatasi penyakit masyarakat ini. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Silakan. Halo? Saya Pak. Ya, silakan. Berpendapat Pak. Ya, ya mungkin bisa dilakukan kalau kita ke masyarakatnya dengan KKN ya.
melakukan program literasi digital. Nah, mungkin itu kalau di desa atau daerah yang emang benar-benar yang harus diperbaiki dalam hal literasi digital. Nah, kalau yang media sosial atau kalau target kita adalah orang yang sudah sudah pandai dalam gadget dan segala macamnya, mungkin kita bisa melakukan dimensi dimensi pengembangan masyarakat yang informasi, edukasi dan penyebaran informasi gitu Pak. Tapi menggunakan kemampuan kita dalam hal mengedit video dan segala macam podcast yang mudah dimengerti anak-anak zaman sekarang dengan menggunakan media platform Instagram yang sering digunakan atau TikTok atau YouTube. Nah, jadi tergantung dari siapa yang bakal kita targetkan gitu. Kalau masyarakat ya mungkin lebih ke sosialisasi atau ikut bersama, bertemu, membicarakan dan sebagainya. Kalau anak zaman sekarang mungkin lebih ke online gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Makasih. Menarik. Artinya kan Anda mengajak kita untuk memanfaatkan sisi positifnya, kan begitu ya? Kalau saya tangkap apa yang Anda katakan itu bahwa ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan, tetapi ada hal-hal negatif yang harus kita hindarkan dari teknologi informasi. Makasih, Nurul. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya pikir saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahan ini pustakanya ada saya sebutkan, saya utarakan di belakang. Kalau Anda membacanya, silakan langsung ke buku aslinya, dan buku aslinya itu masih gampang lah dicari, karena beberapa di antaranya adalah buku digital. Ini bukan buku digital, ini buku cetak. Tapi kalau ini, yang dua ini, itu saya ambil dari buku yang judulnya Digital Literacies. Ini adalah buku digital, Anda bisa cari, mudah sekali dicarinya di internet, gratis. Walaupun dia terbit tahun 2008, itu sudah tersedia gratis. Silakan. Kalau Anda mau melakukan penelitian SP dan skripsi dengan mempergunakan alat-alat ukur literasi digital, Anda juga bisa melakukannya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.